Model penyiaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan khususnya lagi Pulau Jawa sangat berbeda dengan model-model penyiaran Islam di belahan dunia lainnya seperti di kawasan Timur Tengah, Afrika, Eropa dan beberapa kawasan lainnya. Model-model penyiaran Islam dengan menghadirkan Islam langsung masuk ke hati masyarakat yang dilakukan tiada mengenal lelah itu selanjutnya dipopulerkan oleh Wali Songo dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama dan aulia di Tanah Jawa sehingga akhirnya Islam mampu menegakkan kekuasaan di Tanah Jawa yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Bintoro Demak dan dilanjutkan oleh Kerajaan Mataram. Sentuhan tangan dingin Wali Songo itu dilanjutkan pula oleh generasi-generasi berikutnya. Salah satu di antaranya adalah Syekh Muhammad Hadi yang sukses menyiarkan agama Islam di pesisir utara Tanah Jawa, tepatnya di belahan tenggara kawasan kota Semarang pada abad ke-19 hingga memasuki 3 dekade awal abad ke-20. Oleh masyarakat dan para muridnya, Syekh Muhammad Hadi juga sering dipanggil dengan menggunakan beberapa sebutan nama lain yakni Mbah Hadi Giri Kusumo, Mbah Hasan Mukibat, Mbah Giri atau Kiai Ageng Giri. Dari sejumlah sebutan nama itu, nama Mbah Hadi Giri Kusumo yang paling populer. Sebutan Giri Kusumo di belakang nama Mbah Hadi dimaksudkan untuk menunjukkan domisili Mbah Hadi yang mengendalikan gerakan dakwah Islam di kawasan Giri Kusumo, yaitu sebuah pedukuhan yang secara administratif berada di wilayah Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Dari penelusuran dan informasi yang berhasil dihimpun Al-Itqon menyebutkan, nama asli Mbah Hadi adalah Hasan Mukibat yang jalur silsilahnya sampai pada Kiai Ageng Pandanaran. Sebagaimana ulama dan aulia di Tanah Jawa lainnya yang terpanggil mengemban misi memperluaskan Islam di masyarakat, sebelum terjun di medan dakwah senantiasa membekali diri dengan berbagai ilmu dan kemampuan lainnya. Mereka menyempatkan diri nyantri kepada guru-guru atau ulama-ulama terdahulu, termasuk melakukan pengembaraan ke Mekah, Saudi Arabia, untuk belajar kepada para ulama di tanah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses seperti ini juga ditempuh oleh Mbah Hadi di tanah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Mbah Hadi belajar kepada beberapa ulama, salah satu di antaranya kepada Syekh Sulaiman Zuhdi yang membekalinya ijazah mursyid untuk amalan-amalan Thariqah Kholidiyah Naksabandiyah. Kelak ketika kembali ke Jawa, dengan bekal ilmu yang diperoleh dari Syekh Sulaiman Zuhdi, Mbah Hadi meletakkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran akhlak kepada para murid-muridnya melalui amalan Thariqah Kholidiyah Naksabandiyah. Perjuangan keras tanpa kenal lelah yang dilakukan Mbah Hadi dalam membangun akhlak masyarakat itu mendapat respon positif dari masyarakat. Ajaran-ajaran Islam melalui pengajian Thariqah yang diasuhnya dapat diterima dan diamalkan masyarakat dengan riang gembira dan sukarela. Salah satu buktinya, apa yang diajarkan oleh Mbah Hadi hingga kini masih diamalkan oleh umat Islam di berbagai kawasan. Sepeninggal Mbah Hadi, tugas membimbing masyarakat melalui ajaran Thariqah yang dilanjutkan oleh anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit, serta murid-murid dan keturunan murid-muridnya yang kini tersebar di seluruh Nusantara bahkan menembus sampai ke mancanegara. Pengajian Thariqah Kholidiyah Naksabandiyah yang dirintis oleh Mbah Hadi di Pondok Pesantren Giri Kusumo Meranggen Demak saat ini dipimpin oleh generasi keempat yakni Kiai Haji Muhammad Munif Zuhri. Tentang tersebarnya ajaran Thariqah Kholidiyah Naksabandiyah di beberapa kawasan di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi hingga menembus mancanegara sebagaimana ditulis dalam buku Selayang Pandang Sekolah Islam Salaf Pondok Pesantren Giri Kusumo 1997, berkat peran murid-murid atau santri-santri Thariqah Mbah Hadi yang bertransmigrasi ke luar pulau pada masa kolonial. Ketemu Kiai Soleh Darat. Semasa belajar di Mekah Mbah Hadi sempat bertemu dengan Kiai Soleh Darat yang kelak ketika kembali ke Jawa, Semarang, mendirikan pesantren yang santri-santrinya menjadi kiai besar dan tokoh Islam yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Kealiman Kiai Soleh Darat diakui oleh masyarakat Mekah. Sang Maha Guru Kiai ini dipercaya oleh masyarakat dan penguasa Mekah waktu itu untuk menjadi salah satu pengajar utama di Mekah. Melihat kehebatan dan ketinggian ilmu Kiai Soleh Darat semasa di Mekah, Mbah Hadi mengajak Kiai Soleh Darat pulang ke Indonesia agar membimbing masyarakat di tanah air yang memang sangat membutuhkan peran dan sentuhan orang sekaliber Kiai Soleh Darat. Namun karena Kiai Soleh Darat terikat perjanjian dengan penguasa di Mekah untuk menjadi pengajar di sana, akhirnya harapan Mbah Hadi pupus. Di tengah kegaulan muncul akal cerdiknya Kiai Soleh Darat. Secara diam-diam diajak pulang tanpa sepengetahuan penguasa Makkah.
Untuk mengelabui penguasa Mekah dan petugas di pelabuhan, maka dimasukkanlah Kiai Soleh Darat ke dalam peti seperti barang bawaan. Lolos dari pemeriksaan di pelabuhan bukan berarti upaya Mbah Hadi sudah berhasil. Tindakan Mbah Hadi mengelabui petugas pelabuhan terbongkar ketika berada di tengah perjalanan. Akhirnya ketika kapal berlabuh di Singapura, Mbah Hadi ditangkap dengan tuduhan melakukan penculikan. Atas tuduhan itu Mbah Hadi ditahan karena terbukti menculik salah satu pengajar andalan di Mekah yakni Kiai Soleh Darat. Persoalan besar menghadang Mbah Hadi. Kesulitan yang dihadapi oleh Mbah Hadi itu akhirnya diketahui oleh murid-muridnya yang berada di Singapura. Mereka, kata Kiai Haji Munif Zuhri yang kini memimpin pondok pesantren Giri Kusumo Meranggen, berupaya membebaskan Mbah Hadi yang sedang menghadapi persoalan besar dengan membayar semacam ganti rugi atau tebusan berupa sejumlah uang. Tebusan itu digalang oleh murid-murid Mbah Hadi melalui iuran dan usaha-usaha lainnya yang akhirnya bisa membebaskan Mbah Hadi sehingga bisa bebas dan akhirnya bisa membawa Kiai Soleh Darat mengajarkan Islam di pesisir utara Pulau Jawa khususnya Semarang. Setelah mendarat di Jawa, keduanya berbagi tugas dan peran. Kiai Soleh Darat selanjutnya mendirikan pesantren di Semarang, sedangkan Mbah Hadi lebih memilih ke Giri Kusumo, sebuah kawasan yang berada di tepi hutan dan di bawah sebuah perbukitan di arah tenggara kota Semarang. Tentang keputusan Mbah Hadi menetap di Giri Kusumo untuk melanjutkan tugas dakwahnya membimbing masyarakat, menurut informasi yang berhasil dihimpun Al-Itqon terdapat dua versi. Versi pertama menyebutkan bahwa Mbah Hadi mendapatkan perintah langsung dari gurunya di Mekah Syekh Sulaiman Zuhdi agar sekembali ke Indonesia Mbah Hadi mencari tempat yang posisi geografisnya mirip dengan kawasan Arafah di Saudi Arabia, dikelilingi pegunungan, untuk dijadikan basis perjuangan. Tempat itu di kemudian hari disebut dengan Giri Kesuma. Giri artinya gunung dan Kesuma, selanjutnya disebut Kusumo, artinya kembang atau bunga. Dan di tempat inilah akhirnya Mbah Hadi menetap dan mengendalikan misi dakwahnya. Versi kedua menyebutkan sekembali bersama-sama dari Mekah, Kiai Soleh Darat memerintahkan kepada Mbah Hadi untuk mencari tempat yang bernama Giri Kesuma, letaknya arah tenggara Semarang. Dan setelah ketemu di lokasi itu supaya didirikan masjid dan pondok pesantren untuk dijadikan tempat bimbingan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Terlepas mana yang benar di antara dua versi itu, yang jelas Mbah Hadi sebagaimana kiai-kiai di tanah Jawa lainnya dengan berbekal tekad yang kuat memulai dakwah Islamnya dengan mengajarkan akhlakul karimah dan ilmu syariat kepada masyarakat, dan Mbah Hadi melengkapinya dengan ajaran Thariqah Kholidiyah Naksabandiyah yang diperolehnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi semasa belajar di Makkah. Untuk mendukung aktivitasnya itu Mbah Hadi mendirikan masjid yang hingga kini masih berdiri kokoh dan dipertahankan keaslian kondisi fisiknya. Masjid itu konstruksinya menggunakan kayu-kayu jati pilihan. Demikian juga dinding dan lantainya menggunakan lembaran-lembaran kayu jati pilihan berkualitas tinggi. Menurut berbagai sumber masjid itu hanya dibuat dalam waktu 4 jam. Informasi itu diperkuat dengan prasasti yang tertulis di pintu masuk ruang utama masjid. Prasasti berupa tulisan Arab pegon yang terukir di atas sebuah papan itu menyebutkan, Iki pangenget Masjid Duku Giri Kusumo, tahun Bahijriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1228 wulan Rabiul Akhir tanggal ping 16 awit jam 09.00 dalu jam 1 dalu rampung, yasane Kiai Muhammad Giri ugi sak sekabihein wong ahli mukmin kang hadir, takobalahu ta'ala amin. Di kanan kiri masjid juga dibangun kamar-kamar, gotakan, untuk penginapan para santri yang datang dari luar Giri Kusumo. Jumlah santri Mbah Hadi dari hari ke hari semakin bertambah. Mobilisasi kehadiran dan kepergian santri yang keluar masuk di perdukuhan Giri Kusumo mengundang kecurigaan penguasa kolonial Belanda yang di kemudian hari melakukan pengintaian. Akhirnya salah satu aktivitas Mbah Hadi berupa penanaman jiwa kebangsaan kepada santri tercium oleh penguasa kolonial. Dapat ditebak apa tindakan penguasa kolonial Belanda ketika mendapati ada anak bangsa mengobarkan semangat wawasan kebangsaan. Siapapun mereka, termasuk Mbah Hadi, harus berurusan dengan penguasa kolonial. Kalau tidak ingin dijatuhi sanksi, segala aktivitas yang berbau politis harus dihentikan. Menghadapi tekanan itu Mbah Hadi tetap kukuh hatinya dengan konsekuensi harus menerima sanksi dari penguasa kolonial. Namun tidak mengendurkan semangatnya dalam memberikan bimbingan dan mengobarkan semangat anti penjajah kepada para jamaahnya. Mengetahui kegigihan dan keberanian Mbah Hadi, penguasa kolonial sempat khawatir jika para murid Mbah Hadi membangun kekuatan untuk melawan penjajah jika Mbah Hadi terus-menerus ditekan.
Dakwah Mbah Hadi tidak hanya berada di kalangan masyarakat pada umumnya, tetapi juga menembus kalangan elit politik lokal Jawa. Tahun 1883 murid-murid Mbah Hadi sudah menyebar di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Gerakan dakwah di lingkungan kekawasan pedalaman Pulau Jawa juga mulai dirintis Mbah Hadi bersama-sama muridnya hingga menyentuh dinding Keraton Ngayogyakarta. Caranya dengan mengirim santri ke keraton secara sembunyi-sembunyi, infiltrasi ke lingkungan Keraton Ngayogyakarta yang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Bintoro Demak dan Mataram itu akhirnya tercium oleh Belanda yang kemudian melakukan intervensi kepada penguasa keraton agar gerakan dakwah di lingkungan pusaran elit politik lokal Jawa itu dihentikan. Namun, pesanan politik kolonial itu tidak terpenuhi. Pihak keraton menolak intervensi Belanda. Akhirnya penguasa kolonial Belanda mengambil jalan pintas dengan menangkap inisiator atau penggagas gerakan dakwah di dalam keraton Yogyakarta. Abdul Qadir yang disebut-sebut sebagai penggagas dan inisiator gerakan dakwah di keraton itu akhirnya berhasil ditangkap penguasa kolonial Belanda. Setelah diteliti identitasnya secara cermat oleh Belanda, akhirnya diketahui bahwa Abdul Qadir itu tak lain adalah Mbah Hadi. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Hadi dikaruniai umur panjang. Tokoh legendaris ini wafat pada tahun 1931 Masehi dalam usia 110 tahun. Jenazah Mbah Hadi dimakamkan di Dukuh Giri Kusumo, kurang lebih 300 meter dari lokasi masjid dan pondok pesantren yang ditinggalkannya.